Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di pedalaman Silin, di samping kolam dingin di istana es bawah tanah, sosok berjubah hitam berdiri di tempat ini. Wajahnya yang tampan tampak sangat putih di bawah pantulan cahaya dingin. Dari penampilannya, siapa lagi kalau bukan Shoyen? Pada saat ini, Shoyen menatap kolam dingin di depannya. Dia sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Kolam dingin saat ini sangat berbeda dengan saat Lem Bingsuang berada di sini. Permukaan air yang tadinya sehalus cermin kini cekung dalam, membentuk pusaran air tanpa dasar. Khususnya, bagian tengah pusaran air itu berupa lubang hitam pekat. Orang tidak bisa melihat dasarnya. Pak Tuagu, menurutmu, apakah kita benar-benar bisa turun? Shoyen tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan malu. Guyo terkekeh saat mendengar kata-kata ragu Shoyen. Hehehe, mengapa kamu takut? Apakah kamu takut? Karena kamu takut, jangan turun. Bagaimanapun, letusan mata air dingin roh es kali ini belum selesai. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Kamu tidak kekurangan waktu ini kan? Aku hanya tidak tahu berapa kali gadis di luar sana dapat menahan letusan seperti itu. Shoyen terdiam saat mendengar perkataan Guyo yang menggoda. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum tak berdaya. Kau tulang tua. Baiklah, katakan padaku, bagaimana aku bisa turun? Aku akan mendengarkan rencanamu, ucap Shoyen. Hehehe, bukankah mudah untuk turun? Kau tidak perlu mendengarkan perintahku. Langsung saja lompat dari sini. Guyo berbicara dengan nada yang tampak ceroboh. Namun, kata-kata ini membuat Shoyen tercengang saat mendengarnya. Otot-otot di sudut mulut Shoyen berkedut tak terkendali. Dia mengutuk lelaki tua itu dalam hatinya. Kengerian dari air mancur roh dingin ini adalah sesuatu yang pernah ia alami sendiri. Dihadapkan dengan kekuatan sebelumnya, Shoyen tidak berpikir bahwa ia memiliki kemampuan untuk melawannya. Sekarang, ia malah diminta untuk melompat turun. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Guyo tidak dapat menahan tawa dalam hatinya ketika melihat keraguan Shoyen. Dia segera menarik nada bercandanya dan berbicara dengan serius. Hehehe, anak kecil, jangan khawatir. Dengan aku di dekatmu, aku jamin kamu akan aman. Mendengar ini, Shoyen akhirnya yakin dalam hatinya. Tampaknya lelaki tua ini memang tidak berbohong kepadanya. Namun, kemungkinan besar tidak ada yang bisa membuatnya melompat turun tanpa persiapan apapun. Shoyen dengan hati-hati menjulurkan kepalanya untuk melihat pusaran air besar di depannya. Dia merasa sedikit takut di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, sebuah kaki transparan menendang pantatnya dengan keras dari belakang. Hati Shoyen sangat terkejut saat tubuhnya jatuh tak terkendali ke dalam pusaran air. Sungguh berlama-lama. Tubuh Guyo yang samar-samar akhirnya menampakkan diri di samping kolam yang dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahu. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, api surgawi putih pekat yang ganas muncul dari permukaan tubuh Shoyen saat tubuhnya jatuh ke pusaran air. Api itu melindungi tubuh Shoyen sementara suhunya sangat tinggi mengisolasi mata air itu. Di depan Guyo, mata air dingin roh es ini memang bukan apa-apa. Sekalipun sudah ada selama 5.000 tahun, apa yang disebut keunggulan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan absolut. Seluruh kolam mengalir ke bawah dalam satu garis lurus. Dengan terisolasinya api pembuku tulang, Shoyen tidak terkikis oleh air mata air yang sangat dingin. Hal ini membuatnya bersuka cita dalam hatinya saat ia dengan cepat bergerak dan menyelam lebih dalam ke dalam kolam. Tanpa tekanan yang diciptakan oleh mata air, kecepatan Shoyen tidak terhalang sedikit pun. Dalam waktu singkat, ia telah turun beberapa ribu kaki. Namun, tampaknya ia masih jauh dari mencapai ujung kolam. Kedalaman penglihatannya masih gelap gulita. Semakin dalam ia menyelam, semakin luas ruang yang ada. Hanya ada kegelapan pekat di ujung penglihatannya. Tidak ada cahaya yang terlihat. Pada saat tertentu, Shoyen bahkan kehilangan arah. Jika bukan karena bimbingan Guyo, kemungkinan besar ia akan tersesat di kolam dalam ini. Waktu berlalu perlahan saat Shoyen menyelam lebih dalam. Penyelaman panjang ini memakan waktu 1 jam bagi Shoyen. Pada saat ini, bahkan dengan isolasi api pembeku tulang, Shoyen masih bisa merasakan dinginnya mata air di sekitarnya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Guyo sengaja melakukan ini. Tujuan Guyo menggunakan air yang sangat dingin itu agar Shoyen tetap dalam kondisi yang sangat jernih. Dalam penyelaman tanpa akhir ini, Shoyen perlahan-lahan kehilangan jejak berapa lama dia telah menyelam. Dunia di sekitarnya menjadi semakin gelap gulita. Dia seperti burung yang tak berdaya di langit malam. Dia tidak bisa pergi maupun mundur.
Suhu dingin menyelimuti seluruh tubuh Shoyan. Api pembeku tulang tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Shoyan telah mencapai akhir perjalanannya. Meskipun ia belum melihat hasil yang berharga, ia tidak dapat lagi melanjutkan menyelam. Tanpa perlindungan dari api surgawi, ia mungkin akan membeku hingga mati dalam sekejap. Jika Shoyan terus menyelam, hasil semacam itu mungkin saja terjadi. Haruskah dia terus menyelam? Atau memilih menyerah? Antara kegigihan dan kelangsungan hidupnya, Shoyan harus membuat pilihan. Pada akhirnya, Shoyan mengerahkan semua doki di tubuhnya. Dengan sebuah pikiran, api surgawi yang cemerlang muncul dari permukaan tubuhnya. Itu seperti bunga yang mekar di dunia yang gelap dan dingin ini, melepaskan warna-warna cemerlang. Shoyan sekali lagi bergerak dan terus menuju lebih dalam ke mata air itu. Guyo menampakkan senyum puas. Akhirnya, pada suatu saat, cahaya bintang tiba-tiba berkelebat di ujung pandangan Shoyan saat ia terus menyelam. Ketika dia semakin dekat, kilatan keterkejutan terlihat di mata hitam pekat Shoyan. Ia menatap bongkahan es raksasa di depannya yang berukuran seperti gunung kecil. Mulutnya terbuka lebar dan ia tampak tercengang. Jika dilihat dari kejauhan, bongkahan es ini seperti stalagmit. Ujungnya yang tajam mengarah ke atas. Semakin dekat, semakin besar ukurannya. Pada saat ini pula, sosok Guyo muncul di samping Shoyan. Pak Tua Gu, apa ini? Tanya Shoyan. Guyo yang telah muncul juga menatap gunung es besar di depannya dengan keterkejutan di mata tuanya. Tanpa diduga, aku benar-benar tidak menyangka akan ada roh es dingin ekstrim di sini. Apalagi usianya sudah 5.000 tahun. Hahaha, ini harta karun yang tak tertandingi, ucap Guyo. Roh es dingin ekstrim, bisakah kamu menjelaskannya? Tanya Shoyan. Shoyan mengerutkan kening. Matanya tanpa sadar menyapu balok es raksasa di depannya. Guyo di sampingnya mengangguk pelan. Ia segera menjelaskan kepada Shoyan. Roh es dingin ekstrim, ini adalah sesuatu yang memiliki peluang tertentu untuk muncul hanya di area inti dari mata air dingin roh es. Selain itu, ia hanya dapat muncul dalam kondisi lingkungan khusus tertentu. Roh es ini diaglomerasi dari energi paling murni dari mata air dingin roh es. Kemampuannya berkali-kali lebih kuat daripada mata air. Bahkan jika benda ini dilemparkan ke dalam api surgawi, tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk memurnikannya. Dengan itu, peluangmu untuk menelan api surgawi di masa depan akan sangat meningkat. Benda ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatanmu. Ekspresi di mata Shoyan mengeras saat mendengar ini. Dia telah mendengar dari Guyo bahwa cairan dingin roh es memiliki efek penekan yang hebat pada semua api di dunia. Namun, dia tidak menyangka bahwa efek dari roh es dingin ekstrim ini akan beberapa kali lipat dari cairan dingin roh es. Jika Shoyan dapat memperolehnya dan menggunakannya untuk memurnikan api surgawi, bukankah itu akan menjadi tugas yang mudah? Bocah kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau memiliki semua hal baik di dunia ini? Seberapa kuatkah api surgawi? Itu adalah energi yang paling kuat di dunia. Bagaimana bisa dengan mudah ditekan oleh roh es ini? Bahkan jika itu bisa ditekan, itu hanya mungkin jika seluruh roh es digunakan. Kalau tidak, apakah kau benar-benar berpikir bahwa reputasi api surgawi hanyalah gertakan? Shoyan terkejut, ia langsung tersenyum malu. Benar, sejak ia menelan api surgawi, siapapun yang melihat api di tangannya akan menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan api surgawi terkenal di seluruh benua. Sejak zaman kuno, api surgawi telah menjadi simbol kekuatan. Bahkan api kecil pun dapat menyebabkan banyak orang berebut untuk merebutkannya. Dari titik ini saja, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan api surgawi tidaklah sekedar menggertak. Meskipun roh es ini luar biasa, kekuatan api surgawi jauh lebih besar daripada benda alami. Bahkan jika seseorang ingin menekannya, kemungkinan besar mustahil kecuali jika seseorang memiliki keunggulan dalam jumlah. Shoyan mengangkat kepalanya dan menatap roh es raksasa di depannya. Dia teringat apa yang dikatakan Guyo beberapa saat yang lalu. Jika seseorang ingin menekan api surgawi, seseorang harus menggunakan seluruh roh es. Belum lagi, menggunakannya untuk menekan api surgawi. Bahkan mencoba memindahkannya pun merupakan tugas yang mustahil. Pak Tua Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menonton. Aku rasa aku tidak mampu untuk menyingkirkannya. Shoyan melengkungkan bibirnya dan mengangkat bahu tanpa daya saat dia melihat roh es raksasa di depannya. Dasar bocah busuk, kau sedang bermimpi. Kau ingin menyingkirkannya. Lupakan saja dirimu. Bahkan orang tua ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Guyo tanpa sadar mengumpati Shoyan, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar kata-katanya. Tak lama kemudian, Guyo melanjutkan tanpa menunggu Shoyan berbicara. Bocah, apakah lupa mengapa kita memasuki tempat ini? Ucap Guyo. Shoyan terkejut, ekspresinya langsung cerah saat dia buru-buru menjawab. Itu untuk meredakan kerusuhan energi di dalam air mancur dingin roh es. Jawab Shoyan. Benar sekali.
Tapi tahukah kamu bagaimana cara mengatasinya? Ucap Guyo. Tolong jelaskan, Pak Tuaku. Shoyan segera menunjukkan ekspresi hormat setelah kembali ke topik utama. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Guyo. Bocah bau, kenapa kau langsung bersikap luar biasa saat masalah ini menyangkut gadis itu? Wajah Shoyan memerah setelah mendengar godaan Guyo. Guyo menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Rencana awalku adalah menggunakan api pembeku tulang untuk menghabiskan sebagian energi di inti kolam es. Dengan cara ini, energi di dalam mata air dingin roh es akan kekurangan energi. Tentu saja, tidak akan ada alasan bagi kolam es untuk memberontak. Namun, dari apa yang terlihat sekarang, kita tidak perlu melakukannya. Senyum muncul di wajah tua Guyo saat dia berbicara. Dia mengangkat matanya dan menyapukannya ke gunung roh es raksasa di depannya. Kilatan berkedip di mata tuanya. Shoyan di sampingnya tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Ia segera memikirkannya dalam hatinya, dan otot-otot di sudut matanya tanpa sadar berkedut. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah lelaki tua di depannya ini benar-benar memikirkan tentang roh es dingin ekstrim ini? Aku memang menyukai roh es ini. Lagi pula, benda ini adalah kristal energi dari air mancur dingin roh es. Nilainya juga jauh lebih tinggi daripada air mata air ini. Guyo menoleh dan berbicara kepada Shoyan sambil tersenyum. Dia sepertinya telah melihat isi pikiran Shoyan. Sekalipun demikian, kita tidak punya cara untuk menyingkirkannya, kan? Ucap Shoyan. Siapa yang memintamu untuk memindahkannya? Idenya sama seperti yang kupikirkan sebelumnya. Kita akan mengurangi sebagian energi pada roh es ini. Pada saat itu, energi air mancur dingin roh es secara alami akan berkumpul di sini dan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki energi yang telah hilang dari roh es. Dengan cara ini, air mancur dingin roh es akan tetap dalam keadaan stabil dan kerusuhan akan teratasi. Mengenai metodenya, yang perlu kita lakukan hanyalah membuang sebagian dari roh es ini. Guyo tersenyum. Tubuhnya yang seperti ilusi tiba dengan santai di depan roh es yang besar itu. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan meletakkannya di permukaan roh es itu sambil dibungkus oleh api pembeku tulang. Shoyan juga memahami maksud Guyo dari belakang. Tampaknya Guyo sudah berencana untuk memulai dengan roh es ini saat mereka tiba. Ini akan menghilangkan bahaya tersembunyi dari kerusuhan energi air mancur dingin roh es dan membantu Shoyan mendapatkan sepotong roh es. Dapat dikatakan bahwa ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Shoyan menatap punggung Guyo sambil memikirkan hal ini. Hatinya tanpa sadar merasa sedikit tersentuh. Guyo telah melakukan terlalu banyak hal untuknya selama ini. Meskipun mereka berdua tidak banyak berinteraksi, hubungan di antara mereka berdua telah mencapai tahap yang sangat dekat. Mungkin dari sudut pandang tertentu, Guyo saat ini sama seperti Yalao dulu. Shoyan menatap punggung Guyo. Setelah beberapa lama, barulah dia berkata dalam hati, "Pak Tuaku, terima kasih atas perjalanan ini." Gumam Shoyan. "Ambillah, hati-hati, meskipun benda ini tidak tampak besar, benda ini tergabung dengan energi yang sangat dingin dari seluruh mata air dingin roh es. Begitu benda ini menyentuhmu, bahkan kau mungkin tidak akan mampu menghadapinya." Guyo melemparkan roh es ukuran bola sepak ke Shoyan. Shoyan yang awalnya berniat menggunakan tangannya untuk menangkapnya, buru-buru menarik tangannya saat mendengar kata-kata Guyo. Dia segera mengeluarkan kotak giok berukuran serupa dari cincin penyimpanan miliknya. Baru kemudian, dia berhasil menangkapnya dan segera menutup kotak giok itu. Meskipun tindakan Shoyan cepat, lapisan es tipis dengan cepat menyebar di kotak giok saat kotak giok ditutup. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat dingin dengan cepat melonjak keluar dari dalam kotak giok. Sial, memang pantas menjadi roh es. Suhu ini sungguh sangat rendah. Shoyan buru-buru menggunakan api surgawinya untuk membungkus seluruh kotak giok. Lapisan penghalang api terbentuk di permukaan kotak giok. Baru saat itulah, ia berhasil mengisolasi aura dingin yang menakutkan itu. Shoyan dengan hati-hati menyimpannya. Setelah itu, dia akhirnya menghela napas lega dalam hatinya. Dia mengangkat matanya dan menatap roh es di depannya. Dia bisa melihat bahwa sebuah lubang yang menarik perhatian telah muncul di sana. Pada saat ini, gelombang energi dingin dari mata air di sekitarnya tampaknya telah ditarik oleh sesuatu saat mereka dengan cepat berkumpul menuju lubang. Aktivitas ini dengan cepat menyebar ke bagian lain dari kolam. Akhirnya, seluruh kolam tampaknya telah berkumpul pada saat ini. Gelombang energi yang sangat besar terus melonjak keluar dari mata air dan dengan cepat mengalir ke dalam lubang. Di dalam istana es di dunia luar, Lem Binshong telah menggunakan pil obat yang ditinggalkan Shoyan untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Secara kebetulan, Lem Binshong telah tiba di kolam dingin. Namun, pemandangan yang muncul di depannya menyebabkan wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, permukaan kolam dingin di depan Lem Binshong yang awalnya berputar cepat dalam bentuk pusaran air tiba-tiba menjadi sunyi.
Bahkan pilar air dingin yang kadang-kadang melesat keluar dari dalam sudah tidak muncul. Seluruh kolam dingin mendapatkan kembali ketenangan awalnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi di sini. Namun, di bawah ketenangan ini, Lem Binchong dengan jelas menemukan bahwa badai sedang terjadi di dalam kolam yang dingin. Kolam yang tampaknya telah tenang itu jelas tidak seperti yang terlihat di permukaan. Apa yang terjadi di bawah? Lem Binchong jelas merasakan bahwa di kedalaman kolam dingin, energi mengerikan yang terkandung dalam mata air berkumpul dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keributan seperti itu setelah menjaga mata air dingin roh es selama bertahun-tahun. Kemunculan pemandangan ini membuat Lem Binchong bersuka cita dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak berani lengah sedikit pun. Lagi pula, tanpa mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi, tidak seorang pun dapat menjamin bahwa mata air dingin roh es tidak akan tiba-tiba meletus lagi. Jika Lem Binchong lengah dan terluka, sudah terlambat untuk menyesal. Sosok Lem Binchong yang ramping berdiri tegak. Dengan gerakan tangannya, pedang panjang berwarna biru es mendarat di telapak tangannya. Sepasang mata indah menatap tajam ke permukaan air yang tampak tenang, menunggu situasi tak terduga dengan sabar. Waktu berlalu menit demi menit, dan energi di bawah air masih terkumpul menuju kedalaman. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Pada saat tertentu, ekspresi wajah Lem Binchong tiba-tiba berubah. Tangan yang memegang pedang panjang sedikit mengencang saat origin ki di tubuhnya diam-diam mulai beredar. Itu akan datang. Arus bawah mengalir deras di bawah permukaan air, menyebabkan permukaan air yang tenang tiba-tiba bergejolak hebat, seakan-akan ada sesuatu yang hendak keluar dari kedalaman. Wajah cantik Lem Binchong dipenuhi kegugupan, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Beberapa menit kemudian, sesosok hitam tiba-tiba muncul dari dasar kolam yang dingin, menyebabkan percikan besar yang memercik ke tanah sekitar kolam. Tanpa peringatan apapun, pedang panjang di tangan Lem Binchong diayunkan dengan keras saat ki pedang yang ganas melesat cepat ke arah sosok hitam itu. Pada saat yang genting ini, Shoyan yang telah bergegas keluar dari air buru-buru mengambil penguasa Swan berat. Penguasa Swan itu berputar di udara. Api yang indah membentuk lengkungan indah di udara saat bertabrakan dengan pedang ki. Setelah suara tabrakan yang keras, penguasa Swan berat terlepas dari tangan Shoyan dan terbang ke tanah di samping kolam dingin. Tubuh Shoyan juga tanpa sadar terlempar ke belakang. Akhirnya, ia menghantam tanah di sisi lain kolam dengan keras. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya dan darah di tubuhnya bergejolak. Jika bukan karena Lem Binchong yang belum pulih kekuatannya, kemungkinan serangan sebelumnya sudah cukup untuk merenggut nyawa Shoyan. Ketika dia melihat sosok hitam yang keluar dari air itu, sebenarnya adalah Shoyan. Ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah cantik Lem Binchong. Bahkan dia tidak berani masuk ke kolam yang dingin itu. Siapa yang mengira Shoyan benar-benar akan keluar dari bawah? Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Aku berkata, kau wanita, aku telah menghabiskan banyak tenaga untuk membantumu. Bukan saja kau tidak berterima kasih padaku, kau malah mencoba membunuhku begitu kau muncul. Jika bukan karena keberuntunganku hari ini, jika itu orang lain, aku khawatir mereka sudah mati di bawah pedangmu, ucap Shoyan setelah batuk beberapa kali. Shoyan juga tidak menyangka Lem Binchong tiba-tiba melakukan hal seperti ini. Meskipun hatinya masih sedikit takut, kemarahan juga segera muncul dari lubuk hatinya. Seketika, dia tidak peduli dengan identitas pihak lain dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya. Mendengar perkataan Shoyan, ratu wajah cantik Lem Binchong menjadi malu dan marah. Sebagai seorang ahli transformasi asal, kapan dia pernah ditegur seperti ini? Terlebih lagi, itu hanya oleh bocah bandi bintang 6. Jika di lain waktu, Lem Binchong pasti akan membalas. Jika dia sedikit lebih kejam, dia pasti sudah mengancamnya dengan nyawanya. Namun, kali ini dia tidak tahu mengapa. Meskipun dia jelas-jelas memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, tubuhnya tetap membeku di tempat untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mendengar teguran Shoyan dengan wajah merah. Baru setelah beberapa lama, Lem Binchong menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia mengangkat matanya yang panjang dan menatap Shoyan dengan dingin. Shoyan langsung tercengang. Baru saat itulah dia ingat betapa mengerikan wanita ini. Tepat saat dia kehilangan kata-kata, Lem Binchong mendengus pelan. Dengan memutar tubuhnya, dia meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Ekspresi Shoyan tidak bisa tidak sedikit tercengang. Ia bertanya-tanya, kapan wanita ini berhenti menyimpan dendam? Tak lama kemudian, ia mengangkat bahunya tanpa daya. Dengan satu gerakan tubuhnya, ia segera meninggalkan tempat itu. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.